rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan langsung bertanya ya, nggak usah malu-malu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia seutuhnya. Hari ini kita belajar untuk menjadi manusia seutuhnya, bukan manusia jadi-jadian. Diawali dari hidup manusia bukanlah takdir yang harus diterima dengan pasif, melainkan lebih tepat bila dipandang sebagai bahan mentah yang harus diolah secara maksimal. Nah, ini kalian hidup itu sudah dibekali oleh yang namanya akal, otak, atau hati untuk memfilter yang mana baik dan buruk, dan diberi nafsu untuk mempunyai dorongan atau ambisi. Nah, maka kalian juga harus memikirkan diri kalian untuk bisa menemukan dan mengembangkan potensi diri kalian. Nah, ini manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, untuk menjadi manusia yang maksimal, itu kalian harus menemukan dulu dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Itu nanti akan ketemu, oh jati diri saya itu seperti ini. Tapi kalau kalian tidak tahu potensi kalian, ya kalian tidak bisa mengembangkan diri kalian. Karena apa? Intinya atau endingnya atau akhirnya manusia itu kan inginnya bisa mengaktualisasikan dirinya atau orang lain itu memandang kita mungkin lebih hebat daripada mereka, kan gitu. Manusia itu mempunyai sifat yang egois sebenarnya. Tapi keegoisan itu akan mungkin pupus atau sirna karena ada situasi dan kondisi tertentu. Tetapi pada intinya manusia itu adalah sifat yang egois, ingin menang sendiri, ingin ingin tinggi sendiri. Nah, ini intinya itu manusia. Maka agar kalian itu bisa mungkin dianggap bisa mengaktualisasikan diri kalian, maka kalian harus memaksimalkan diri kalian. Nah, ini berkaitan dengan hakikat manusia atau agar kita mengetahui jati diri kita, ini ada 7 materi yang harus kalian jawab. Oke, misalnya saya bertanya kepada siapa ya yang Stevia Della. Kalau ada yang bertanya siapakah aku, jawabannya apa? Manusia, Stevia Della Francisca. Apa? Manusia? Stevia Della Francisca namanya. Bentar kok, saya nggak kedengeran ya. Siapakah aku? Jawabannya? Aku adalah seorang manusia yang bernama Stevia Della Francisca. Oh, aku adalah manusia yang bernama Setia Della. Stevia, Pak. Oh, Stevia. Ya, Stevia. Oke, saya coba tanya lagi. Jauhar Arik Atilah. Mana? Ya, siapakah aku? Jawabannya? Diaktifkan dulu mic-nya. Aku adalah manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Oke, saya tanya lagi. Victoria Nastasia, pertanyaannya berbeda. Dari mana aku berasal? Victoria Nastasia. Oh, berarti bolos ya. Hadir, Pak. Ya, silakan apa? Dari mana aku berasal? Jawabannya? Buka-buka buku dulu ya. Ada enggak jawabannya di buku gitu? Ya, dijawab kalau hadir.
Hadir, Pak. Ya, dijawab. Dari mana aku berasal? Jawabannya? Dari Bojonegoro. Ya, dari Bojonegoro. Yes. Ini yang ketawa-ketawa ini, Sakbaniyah Alinur. Apa jawabannya? Dari mana aku berasal? Dari mana saya berasal? Saya berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, pertanyaan ketiga. Hendak kemanakah aku? Saya, Pak? Ya enggak, beda lagi. Kan udah tahu kamu dari Wonosobo. Triwulan Octavia. Nah, ini anak ketiga. Hendak kemanakah aku? Mana Triwulan tadi? Hadir, Pak. Nah, iya, ya dijawab. Lain. Kalian mungkin boleh ini ya, kalau ada adiknya atau ada sepupunya diajak kuliah dengan saya enggak apa-apa. Kalau ada nanti atau bapak ibunya kuliah juga enggak apa-apa. Biar tahu kuliah itu seperti apa ya. Biar orang tuanya tidak menyuruh-nyuruh kalau lagi kuliah. Tapi ya harus mendiskusikannya dengan baik sama orang tuanya, jangan marah-marah, "Pak, saya lagi kuliah enggak, jangan diganggu." Harus didiskusikan dengan baik ya. Seperti inilah fenomena pembelajaran di abad pandemi, di abad 21 era pandemi. Oke, Triwulan Octavia, Oktober ya. Kamu ulang tahunnya kapan ini? Udah lewat, Pak. Udah lewat. Oh, ya udah, nggak usah dikasih kado berarti. Hendak kemanakah aku? Jawab. Tentunya saya hendak mencapai tujuan-tujuan hidup saya, Pak. Tujuan-tujuan hidup saya. Itu jawabannya masih jawaban langitan ya. Belum konseptual. Belum ini secara konkret. Tapi ya enggak apa-apa. Itu jawabannya. Aditya Kristiawan, silakan dijawab. Hendak kemanakah aku? Di speakernya diaktifkan dulu. Hendak pergi belajar, Pak. Hendak pergi belajar. Ya, manusia pembelajar ya. Oke, selanjutnya saya kasih pertanyaan lagi kepada Gazwan Muhammad. Untuk apa aku lahir dan hidup di dunia ini? Untuk apa aku lahir dan hidup di dunia ini? Tadi mana Gazwan? Ya, Pak. Ya, apa? Untuk apa aku lahir? Untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan, Pak. Tugas yang diberikan oleh Tuhan. Memangnya dikasih tugas, kayak dosen Ya, saja Pak. yang ngasih tugas ya. Kan manusia, Pak. Ya, dikasih. Tugasnya apa tugasnya? Tugasnya ya kayak menjalankan perintah-perintahnya seperti sholat, Ya, gitu. Terus ngaji. ngaji. Oh, soleh sekali ya berarti kamu ya. Iya, bisa jadi, Pak. Oh, bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Iya, Pak. Oke, satu lagi. Untuk apa aku lahir hidup di dunia ini? Saya tanya kepada yang senyum-senyum sendiri. Ya, yang senyum-senyum siapa ini? Nggak ada ya. Nggak ada yang senyum ya. Ajeng Ragil Sinta Dewi. Hadir, Pak. Ya, apa jawabannya? Saya lahir di dunia ini untuk menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Tuhan. Syariatnya apa? Ya, seperti beribadah dan menjauhi larangan-larangannya, Pak. Soleha sekali ya. Berarti cocoknya sama siapa tadi ya?
Oke ya, udah cukup. Nah, itu ya. Ternyata banyak sekali jawabannya yang berbeda. Oke, kita samakan ya, kita klikkan jawaban kita hari ini berkaitan dengan siapakah aku? Nah, aku adalah manusia. Kamu itu manusia, bukan hewan ya. Berarti harus tahu. Kalau siapakah aku? Aku adalah manusia. Nah, manusia itu siapa? Manusia itu apa? Manusia itu punya kelebihan apa? Kelemahannya apa? Nah, ini yang harus kita pelajari atau kita pikirkan. Siapakah aku? Aku adalah manusia. Manusia itu dibekali oleh akal untuk berpikir. Nah, kalian itu dibekali akal untuk berpikir. Apa-apa harus dipikirkan dulu. Nah, terus kedua, manusia diberi hati untuk menyaring atau memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau buruk jangan dilakukan. Nah, yang ketiga, manusia diberi nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu adalah dorongan atau ambisi ya. Nah, kalau dorongannya baik, ambisinya baik, maka akan menjadi baik. Tapi kalau dorongan ambisinya jelek, akan menjadi jelek, akan menjadi negatif. Maka ada yang mengatakan bahwa sekuat-kuatnya manusia adalah orang yang kuat menahan hawa nafsu. Nah, ini. Nah, orang yang paling kuat mengelola orang yang bisa mengelola hawa nafsunya itu adalah paling kuat. Nah, oke, itu mengapa manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi sang khalifah atau pemimpin diantaranya karena mempunyai nafsu atau mempunyai ambisi. Nah, ambisi apa? Ambisi untuk kebaikan, tetapi ternyata banyak juga menjadi seorang pemimpin tidak untuk kebaikan, untuk nafsunya sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, kalau kita ditanya, siapakah aku? Aku adalah manusia. Nah, manusia itu apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita lakukan. Dari mana aku berasal? Nah, kalau dari mana berasal? Dari Wonosobo. Manusia itu asalnya dari mana? Nah, bukan dari Wonosobo ya. Tapi dari mana aku berasal? Atau manusia itu asalnya dari saripati tanah. Ada yang mengatakan dari ovum dan sperma bersatu. Ada yang mengatakan dari segumpal darah. Segumpal darah. Nah, terus nanti ada bertahap-tahap Evolusi sampai menjadi manusia. manusia. Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Nah, terus ini hendak kemanakah aku? Manusia itu hendak kemana? Hendak ke akhirat, hendak ke neraka, hendak ke surga. Kalau ditanya kalian mau ke neraka apa ke surga? From janah to janah, Pak. Oh, dari jannah surga ke surga. Ya. Ya, kalau kita mau ke surga ya berarti kita harus melakukan yang baik. Kita nggak usah menghakimi, menjudge orang ya. Kamu itu kalau kafir, kamu ke neraka. Jangan begitu ya, karena yang punya surga neraka itu Tuhan, bukan kita. Nah, kan banyak orang yang, oh kalau itu jelek, kamu nanti neraka dan lain sebagainya, kamu kafir. Nah, jangan seperti itu tidak baik. Karena bukan wewenang kita memasukkan mereka ke surga atau neraka, karena kita nggak punya. Intinya, hendak kemanakah aku, ya kita intinya untuk menuju ke jalan kebaikan. Nah, kalau mau jannah, ya harus, ini jannah surga atau jannah nama orang maksudnya? Surga, Pak, surga. Surga. Tak kira kalau jannah nama orang ya dinikahi berarti. Ya, kita harus intinya untuk menuju kebaikan. Nah, terus untuk apa aku lahir lahir dan hidup di dunia? Nah, kamu itu dilahirkan sebenarnya untuk apa? Manusia lahir itu kan dari sperma, dari beribuan sperma ada satu yang bisa ketemu sama ovum atau apa ya. Nah, ovum. Makanya kan sebenarnya manusia itu lahir itu sebenarnya diciptakan untuk menjadi orang yang sukses. Nah, untuk itu kalian bagaimana caranya agar menjadi orang yang sukses? Dan hidup di dunia ini tujuanmu itu untuk apa? Nah, ya
dikatakan orang yang sukses itu adalah orang yang bisa bermanfaat kepada yang lainnya, bermanfaat kepada lingkungannya. Itu yang dinamakan orang yang sukses, sesuai tujuannya. Kalau tujuan hidup ya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat. Nah itu, maka kalian menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru kan intinya kan bisa bermanfaat untuk peserta didik, untuk lingkungan kalian juga nantinya. Nah untuk itu saya mengharapkan agar kalian lebih bermanfaat, ya kalian mengoptimalkan potensi kalian. Kalau kalian misalnya menjadi seorang guru, ya guru di sekolah, juga guru di rumah atau di tempat desa atau tinggal kalian mungkin membentuk atau membuat sebuah komunitas atau bimbingan belajar. Nah, silakan kalau mau sosial nggak dibayar Madrasah, Pak. atau mau dibayar. Kenapa? Madrasah atau TPQ. Nah, itu ya juga bisa. Itu intinya yang harus kalian pikirkan mulai dari sekarang. Bagaimana kalian dari sekarang bisa menjadi seorang pendidik, bisa bermanfaat mungkin ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang yang bisa mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya. Itu dianggap orang yang berilmu. Tetapi kalau kalian mendapatkan pengetahuan, mendapatkan mendapatkan wawasan tapi tidak kalian, atau mendapatkan mata kuliah tapi tidak kalian terapkan, tidak kalian implementasikan, ya kalian tidak dianggap orang yang berilmu, hanya dianggap orang yang mempunyai pengetahuan. Nah, orang yang mempunyai pengetahuan sama orang yang berilmu itu beda derajatnya ya. Itu terus untuk apa aku kuliah? Nah, untuk apa aku kuliah? Coba saya tanya satu orang saja yang orangnya jutek, siapa yang di sini? Johar. Nah, ini orangnya nggak senyum ini. Johar, kamu itu kuliah untuk apa sih? Untuk menambah dan ilmu. Ini bahasanya bahasa langitan lagi ini. Untuk menambah wawasan dan ilmu. Apakah harus kuliah? Nggak usah kuliah, kamu bisa dapat ilmu wawasan. Oke, nanti kita akan bahas. Kun fayakun, salah ya, kun afifatul muna. Yuk diartikan. Ya, tujuan kuliah apa? Buat disuruh orang tua, terus buat nyari ilmu yang lebih banyak lagi. Oh, disuruh orang tua ya. Untung kamu nggak disuruh nikah sama orang tua ya. Kuliah sudah menghabiskan banyak uang, mendingan nikah, dijodohkan sama pengusaha. Malah orang tuamu mungkin untungnya banyak ya. Itu bilang sama orang tuanya, Pak, mendingan saya nggak usah disuruh kuliah, disuruh nikah aja gitu, nggak usah mikir. Oke, sekali lagi ya, satu lagi siapa yang saya tanya ini? Muhammad Katami, udah khatam berapa juz ini? Ayo Muhammad Katami. Kuliah untuk apa aku kuliah? Wah, nggak kedengeran. Wah, bermasalah ini ya. Nggak kedengaran Muhammad, dicetak saja. Oke, gantinya Amartia Nabilah, ini yang di dekatnya. Untuk apa saya kuliah ya? Untuk meraih cita-cita, Pak. Dan membanggakan orang tua. Meraih cita-cita kuliah. Meraih cita-cita harus kuliah dulu ya. Cita-citamu jadi apa?
Guru, Pak, sesuai jurusan saya pendidikan sosiologi dan antropologi. Oh, sosiologi dan antropologi menjadi guru ya. Oke, ini saya jawab ya, atau kita klikkan jawaban kita. Untuk apa aku kuliah? Kalian kuliah itu tujuannya sebenarnya ya sesuai dengan hakikat pendidikan itu, atau pengertian pendidikan menurut undang-undang, yaitu adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Nah, itu kalau berkaitan dengan pengertian undang-undang. Tetapi kalau kita membahas bukan bahasa-bahasa yang mungkin langitan, atau kita langsung ke fokusnya saja, konkretnya, kalian kuliah. Saya kuliah untuk menjadi guru. Nah, saya tadi kasihan juga kuliah karena dipaksa oleh orang tuanya ya. Saya dulu kuliah itu malah orang tua saya yang nggak boleh. Karena Sama Pak. Nah, iya. Tapi ridho ilahi itu ridho ibumu ya. Bagaimana caranya agar orang tua kita meridhoinya. Kalau dulu orang tua saya nggak boleh kuliah karena saya dari desa, saya anak laki satu-satunya. Saya Sama anak Pak. mama ya. Ya Allah. Nah ini, tetapi karena saya merasa saya sudah ini sekolah jauh-jauh, kalau nggak saya lakukan, saya merasa mungkin ini menyesal nantinya. Nah ini maka saya dulu mendaftarkan kuliah, dan saya juga sambil kerja dulu. Karena saya dari desa, orang tua juga pas-pasan, itu mungkin salah satunya. Oke, itu untuk apa aku kuliah? Berarti kalian itu harus tahu profesi kalian itu nantinya mau jadi apa. Mau misalnya jadi guru. Ya sudah, menjadi guru yang baik, yang ideal itu seperti apa. Saya dulu waktu kuliah, itu dari awal sudah saya planning. Oh, saya mau kuliah, saya mau menjadi, dulu pertama saya mau ini kerja di dinas pendidikan. Nah, tetapi dalam prosesnya, oh ternyata jadi dosen kok enak ya. Nah, terus saya berpikir bagaimana menjadi dosen, bagaimana saya mengupdate informasi, mengupgrade diri saya, dan add relasi. Nah, jangan sampai kita nanti bersanding tapi kita nggak punya kemampuan apa-apa, nanti memalukan kita. Tuh, makanya kalian juga harus memikirkan kira-kira kemampuan kalian itu apa yang harus diperlukan kalian. Ada yang berisik ya. Oke, sudah saya mute. Oke, itu ya intinya. Kalian kuliah itu tujuannya untuk apa? Ya sesuai dengan profesi kalian nantinya. Kalian mulai rencanakan dari sekarang. Jangan kalian merencanakan setelah lulus. Nanti menyesal kalian. Nah, itu. Terus apa yang sudah aku dapatkan atau kuliah selama ini? Nah, kalian baru semester 1 ya. Sudah mendapatkan apa? Nah, itu apapun yang kalian dapatkan, kalau bisa kalian aplikasikan atau terapkan. Nah, misalnya hari ini kalian kuliah. Kuliah itu tujuannya bukan untuk mencari ilmu misalnya. Ya mencari ilmu ya memang benar, tapi bukan itu yang diinginkan. Atau kalian kuliah untuk mencari pekerjaan. Nah, itu kan biasanya seperti itu kalau orang dulu. Nah, tapi kalian kuliah intinya ya ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian, makanya kalian harus tahu dulu potensi yang ada pada dirimu itu apa, itu yang harus kalian kembangkan. Nah, apa yang sudah aku dapatkan kuliah selama ini, nah itu juga harus kalian pikirkan, evaluasi. Terus yang 7, bagaimana aku memanajemen diri agar sukses kuliah. Nah, agar kamu sukses kuliah itu apa? Ya mengelola diri kalian, memanajemen diri kalian itu. Oke, lanjut. Cita-citaku sederhana, ingin melihat orang tuaku tersenyum sehingga kebahagiaanku terasa sempurna bila orang tua tersenyum dikarenakan aku. Nah, ini
Cita-citaku sederhana, ingin membahagiakan orang tua. Nah, orang tua itu bahagia itu kalau bagaimana? Kalau anaknya mungkin sukses, kalau anaknya mungkin dikatakan berhasil. Nah, ini gini, kita ngomong ini ya, melanjutkan kemarin ya, Bu Tejo ya. Sekarang itu yang lebih lebih menyakitkan atau lebih apa ya namanya ya, intinya mulut tetangga itu lebih pedas ya, atau kebanyakan orang itu kalau mau melakukan sesuatu itu berdasarkan mulut tetangga, bukan berdasarkan kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Nah ini biasanya kan kebanyakan tetangga kita mungkin nyinyir atau mungkin gimana ya, itu biasanya orang itu melakukan karena berdasarkan omongannya tetangga kita. Nah itu yang harus kita juga pikirkan. Misalnya kalau kamu kalau pengen sukses kamu kuliah jurusannya harus ini. Ah kamu jurusannya ini nanti nggak sukses gini. Nah itu biasanya gitu. Itu diabaikan saja yaitu sebagai pupuk buat kalian agar menjadi lebih sukses lagi. Nah ini intinya, saya menginginkan mahasiswa sama dengan proses masa depan kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus mempunyai patokan atau acuan atau landasan. Nah nanti kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Nah kita hari ini membahas tentang landasan untuk menjadi orang yang sukses. Kalian harus punya cita-cita berkaitan dengan profesi kalian ya. Apa tujuan kalian kuliah itu? Cinta. Nah, cinta ini berkaitan dengan profesi kalian, berkaitan dengan pekerjaan kalian, berkaitan dengan aktivitas kalian. Nah, misalnya kalian menjadi mahasiswa, berarti kalian harus mencintai aktivitas menjadi mahasiswa. Nah, cinta itu apa sih sebenarnya? Ini banyak yang masih seumuran atau suka kata-kata cinta ya. Lisa Apriati, cinta itu apa pengertiannya? Tahu enggak? Dua orang yang saling menyukai satu sama lain. Itu namanya cinta ya? Ada yang kasih sayang. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Menurut saya cinta itu tidak harus tadi kan dikatakan antara dua orang. Yeah. Mungkin kalau cinta itu lebih ke spesifik pada rasa, Pak. Baik itu terhadap benda maupun terhadap orang. Yeah. Tidak harus cinta dengan sama orang, maksudnya bisa cinta dengan profesi kita, cinta dengan pekerjaan kita begitu. Kalau menurut saya itu lebih spesifik kepada rasa suka gitu ya. Ya. Ya intinya jangan cinta sesama jenis ya, kalau sama orang boleh. Gini teman-teman, ini mungkin kalian berbeda ya definisi saya dengan kalian. Cinta, yang dinamakan cinta itu adalah sebuah usaha mengorbankan segala-galanya. Nah ini yang dinamakan cinta. Cinta itu pengorbanan teman-teman. Cinta itu pengorbanan. Orang tua cinta kalian itu ya banyak pengorbanannya. Atau mungkin teman kalian cinta kalian juga banyak pengorbanannya. Maka sekarang ada yang namanya bucin. Budak cinta. Siapa yang jadi bucin? Dia mengorbankan, dia jadi tukang ojek. Tolong ke sini ya, jemput saya. Jadi tukang ojek kan jadinya. Dan dia mau karena dia mengorbankan, karena dia cinta. Ya namanya cinta itu ya pengorbanan. Maka kalau kalian cinta pada mahasiswa atau status kalian mahasiswa, ya kalian harus mencintai menjadi mahasiswa. Aktivitas kalian menjadi mahasiswa harus kalian cintai. Nah, di sini cinta pada profesinya atau pekerjaannya. Cinta itu sebenarnya ada 3 ya. Cinta secara vertikal berarti kepada Tuhan. Cinta kepada
eh, apa namanya, kan ada vertikal, horizontal, yang tengahnya apa namanya? Diagonal ya. Nah, itu kalau diagonal berkaitan dengan cinta pada tujuannya, tujuan yang ingin dicapai apa, harus dikorbankan. Nah, kalau vertikal berarti cinta sesama manusia, bukan sama jenis. Atau cinta kepada kira-kira siapa yang bisa mensupport kita. Nah, itu yang saya masukkan cinta di sini, bukan cinta dua orang sejoli itu ya. Terus yang ketiga adalah karya. Kalian mahasiswa, kalian harus mempunyai karya atau sebuah usaha agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain atau teman-teman kalian. Kalau bisa kalian ini sudah berapa minggu ya, kalian harus mempunyai karya. Ini loh saya menjadi mahasiswa walaupun di rumah saya mempunyai karya agar nantinya oh ternyata mahasiswa sekarang itu pinter-pinter ya. Mahasiswa sekarang itu sudah barusan jadi mahasiswa sudah mempunyai karya. Karena kebanyakan apa teman-teman? Banyak mahasiswa itu banyak alumni atau lulusan itu yang menjadi pengangguran. Karena apa? Ya karena mungkin dia dalam berproses tidak mempunyai keterampilan, tidak berkompetensi. Nah, karena memang sekarang ini lapangan pekerjaan sangat susah. Apalagi era pandemi ini. Maka bagaimana kalian memikirkan untuk masa depan kalian, ya kalian memikirkan diri kalian, memikirkan berkaitan dengan keterampilan kalian, memikirkan berkaitan dengan potensi kalian, agar kalian bisa bisa dikatakan bisa mandiri, atau mungkin bisa menciptakan lapangan kerja kan malah. Nah, kalau kalian mempunyai kompetensi, mempunyai keterampilan, maka kalau mungkin kalian nanti akan bekerja, ya kalian mungkin lebih diutamakan daripada yang hanya mempunyai mempunyai ijazah, karena sekarang ini adalah era-era kompetisi berkaitan dengan kira-kira kompetensi atau kemampuan atau keterampilan apa yang dimiliki oleh orang atau individu, itu yang diutamakan, bukan ijazah yang IPK-nya tinggi dan lain sebagainya. Oke, itu terus asas nih, ini asasnya yang selalu saya soundingkan, selalu mengupdate informasi berbagai dengan kebutuhan kalian. Misalnya sekarang sudah ada beasiswa belum? Kebutuhan ini perkembangan zaman. COVID ini sudah ada vaksinnya belum? Nah, ini katanya kemarin sudah ada ya, tidak tahu mana nanti mau dikasihkan kapan. Nah, terus upgrade diri kalian. Kalian harus selalu mengupgrade diri kalian sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, HP saja, laptop saja selalu di-upgrade itu tiap bulannya. Masa kalian nggak pernah mengupgrade diri kalian? Nanti kalian ketinggalan zaman. Di-upgrade sesuai dengan apa yang ingin kalian capai. Dan add relasi. Nah, ini add relasi bukan orang dalam ya. Nah, add relasi itu kira-kira siapa saja yang bisa membantu kita. Nah, misalnya mau menjadi guru sosiologi antropologi, ya kita cari guru sosiologi antropologi, kita bersanding dengannya, kita belajar dengannya. Atau kira-kira misalnya kakak kelas kalian, nah itu adalah add relasi, tidak hanya dari mana, dari orang dalamnya itu. Nah, gitu. Oke, ini manusia pembelajar tadi. Kalian harus mempunyai ketiga-tiganya ini. Harus mempunyai atau mengedepankan akal, memperhatikan hati, baik dan buruknya, dan kalian harus mempunyai ambisi atau dorongan. Kalau kalian tidak mempunyai ambisi, kalian pasti akan merasa hampa dalam hidup kalian. Maka kalian harus mempunyai ambisi, tapi ambisi dalam hal yang positif. Nah, ini terakhir. Aku, kamu, kita, sama dengan masa depan. Kenapa kuliah? Ya cita-cita, profesinya mau jadi apa? Untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki. Bagaimana cara kuliah ini? Mengembangkan pengetahuan, banyak wawasan. Jangan sampai kalian dianggap tetangga kalian, orang kuliah kok nggak tahu apa-apa. Jangan sampai, maka kalian harus selalu mengupdate informasi. Kalau kalian ditanya bisa menjawabnya. Nah, yang kedua, keterampilan.
ini era digital, harus mempunyai keterampilan, penguasaan berkaitan dengan digital. Yang ketiga adalah sikap. Nah, sikap ini kalian harus menjadi orang yang baik itu seperti apa, nggak usah sombong, nggak usah ya istilahnya sombong gitu. Oke, ini terakhir. Apabila kamu tak tahan lelahnya kuliah untuk update informasi berkaitan dengan pengetahuan, upgrade diri berkaitan dengan soft skill dan hard skill, dan add relasi berkaitan dengan stakeholder atau orang-orang yang akan mendukung kita, maka kamu harus tahan menanggung perihnya mencari pekerjaan, apalagi menjadi pengangguran. Nah, ini saya sondingkan kepada kalian di awal perkuliahan tentunya agar kalian memiliki semangat baru dalam hidup kalian, dalam kalian menjadi mahasiswa. Nah, ini kalau bisa kata-kata motivasi seperti ini kalian tempel atau kalian punya motivasi apa? Ditempel di dinding, di tembok kalian agar kalian itu selalu mengingatnya. Karena yang namanya orang kan kadang naik, kadang rendah gitu berkaitan dengan motivasi. Kalau bisa kalian harus mempunyai yang namanya wadah atau namanya komunitas atau teman untuk diajak ini sama-sama selalu menyemangati, selalu mensupport kita agar hidup kita akan semakin baik atau semakin berkualitas tentunya. Oke, terima kasih. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan berkaitan dengan hakikat manusia dan hakikat pendidikan.